Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dimas Catur Haji Wibowo dari mahasiswa Universitas Mercu Buana. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil pengerjaan tugas besar 2 mata kuliah Bahasa Indonesia dengan tema Fenomena Penggunaan Bahasa Pergaulan di Indonesia. Yang terhormat, Bapak Mugirianto, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia. Latar belakang, dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak lepas dari pemakaian bahasa. Dengan bahasa, seseorang dapat mengungkapkan ide, gagasan, pikiran, dan keinginan dalam menyampaikan pendapat dan informasi. Bahasa sebagai alat untuk interaksi antar manusia. Dalam bermasyarakat, memiliki sifat sosial, di mana pemakaian bahasa digunakan oleh setiap lapisan masyarakat. Sebagai masyarakat Indonesia, tentunya kita menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional yang berfungsi sebagai alat komunikasi, mempunyai peran sebagai penyampai informasi. Namun, pemakaian bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari mulai bergeser digantikan oleh pemakaian bahasa anak remaja yang dikenal dengan bahasa gaul. Pembahasan. Bahasa gaul merupakan bahasa populer yang biasanya digunakan oleh generasi milenial, khususnya pelajar dan mahasiswa. Penggunaan bahasa gaul saat ini tidak hanya melalui lisan dan tulisan pesan singkat yang dikirim ke satu orang yang dituju. Namun saat ini melalui perkembangan internet dan digitalisasi yang pesat, sebagai salah satu dampak perkembangannya, media sosial muncul sebagai media yang memudahkan para penggunanya dalam berkirim informasi yang baru atau terkini. Menurut Muryana, tahun 2008, bahasa gaul adalah sejumlah kata atau istilah yang mempunyai arti yang khusus, unik, menyimpang, atau bahkan bertentangan dengan arti yang lazim ketika digunakan oleh orang-orang dari subkultur tertentu. Fenomena penggunaan bahasa gaul tidak hanya dari hasil modifikasi bahasa Indonesia, namun juga terdapat modifikasi dari bahasa lain. Bahasa gaul sendiri tidak hanya hasil dari modifikasi satu bahasa, namun juga dapat berupa bahasa-bahasa yang sedang populer digunakan oleh khalayak ramai. Ciri-ciri bahasa gaul. Ragam bahasa gaul remaja memiliki ciri khusus, yaitu singkat, lincah, dan kreatif. Kata-kata yang digunakan cenderung pendek, sementara kata yang agak panjang akan diperpendek melalui proses morfologi atau menggantinya dengan kata yang lebih pendek. Contohnya, dalam bahasa Indonesia aku diubah ke bahasa gaul lain, misalnya gua, gue, atau gua. Bahasa Indonesianya kamu dalam bahasa gaul itu diganti menjadi lu, lo, elu. Dalam bahasa Indonesia cantik diganti dalam bahasa gaul yaitu kece. Bahasa Indonesia ayah atau bapak diganti dalam bahasa gaul yaitu bokap. Dalam bahasa Indonesia ibu diganti ke dalam bahasa gaul yaitu nyokap. Pengaruh bahasa gaul terhadap bahasa Indonesia. Seiring dengan munculnya bahasa gaul dalam masyarakat, banyak sekali dampak atau pengaruh yang ditimbulkan oleh bahasa gaul terhadap perkembangan bahasa Indonesia sebagai identitas bangsa, diantaranya sebagai berikut. Pertama, eksistensi bahasa Indonesia terancam terpinggirkan oleh bahasa gaul. Aktivitas berbahasa sangat erat kaitannya dengan budaya sebuah generasi. Kalau generasi negeri ini kian tenggelam dalam pudara bahasa Indonesia yang lebih dalam, mungkin bahasa Indonesia akan semakin sempoyongan dalam memanggur bebannya sebagai bahasa nasional dan identitas bangsa. Pengaruh arus globalisasi dalam identitas bangsa tercermin pada perilaku masyarakat yang mulai meninggalkan bahasa Indonesia dan terbiasa menggunakan bahasa gaul. Yang kedua, menurunnya derajat bahasa Indonesia. Karena bahasa gaul yang begitu mudah untuk digunakan berkomunikasi dan hanya orang tertentu yang mengerti arti bahasa gaul,
maka remaja lebih memilih untuk menggunakan bahasa gaul sebagai bahasa sehari-hari. Yang ketiga, menyebabkan punahnya bahasa Indonesia. Penggunaan bahasa gaul yang semakin marak di kalangan remaja merupakan sinyal ancaman yang sangat serius terhadap bahasa Indonesia dan pertanda semakin buruknya kemampuan berbahasa generasi muda zaman sekarang. Sehingga tidak dapat dipungkiri, suatu saat bahasa Indonesia bisa hilang karena tergeser oleh bahasa gaul di masa yang akan datang. Dampak dari penggunaan bahasa gaul. Dampak positif, dengan digunakannya bahasa gaul, remaja menjadi lebih kreatif. Terlepas dari mengganggu atau tidaknya bahasa gaul ini, tidak ada salahnya kita menikmati tiap perubahan atau inovasi bahasa yang muncul, asalkan dipakai pada situasi yang tepat, media yang tepat, dan komunikan yang tepat. Dampak negatifnya, yaitu penggunaan bahasa gaul dapat mempersulit pengguna bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Padahal di sekolah atau di tempat kerja, kita diharuskan untuk selalu menggunakan bahasa yang baik dan benar. Bahasa gaul dapat mempersulit penggunaannya dalam berkomunikasi dengan orang lain dalam acara yang formal. Misalnya, ketika sedang presentasi di depan kelas. Kesimpulan pada presentasi ini yaitu penggunaan bahasa gaul ini membuat remaja makin sulit mengetahui bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bahkan penggunaan bahasa yang terlalu sering membuat orang-orang tak sadar bahwa bahasa tersebut bukan bahasa yang baik dan benar. Untuk menghindari pemakaian bahasa gaul yang sangat luas di masyarakat, seharusnya kita menanamkan kecintaan dalam diri generasi bangsa terhadap bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Banyak sekali dampak atau pengaruh yang ditimbulkan oleh bahasa gaul terhadap perkembangan bahasa Indonesia sebagai identitas bangsa. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, eksistensi bahasa Indonesia terancam terpinggirkan oleh bahasa gaul. Yang kedua, menurunnya derajat bahasa Indonesia. Yang ketiga, menyebabkan punahnya bahasa Indonesia. Saran saya, yang pertama itu, perlunya pelajaran serta pemahaman yang lebih mendalam mengenai penerapan bahasa gaul kepada seluruh masyarakat Indonesia. Yang kedua, menanamkan kecintaan dalam diri terhadap penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang ketiga, mulailah dari diri kita sendiri untuk membudidayakan bahasa Indonesia dan meningkatkan kembali eksistensinya di kalangan remaja. Daftar referensi presentasi ini ada 3. Yang pertama, dari jurnal dengan judul Penggunaan Bahasa Indonesia dan Bahasa Gaul di Kalangan Remaja yang disusun oleh Aziza Alfa Rifat pada tahun 2019. Yang kedua, dalam website atau artikel dengan judul Penggunaan Bahasa Gaul di Kalangan Remaja yang ditulis oleh Gumilang Rama Pratama. Web itu saya akses pada tanggal 2 Juni 2021. Yang ketiga, dalam proceeding seminar dengan judul Dampak Penggunaan Bahasa Gaul di Kalangan Remaja Terhadap Bahasa Indonesia yang disusun oleh Sulaiman Joko dan Islamia Eva pada tahun 2018 dengan tema Proceeding Seminar Nasional Bahasa dan Sastra. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.